Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 1, muatan pelajaran matematika. Mengenal ruas garis. Eko akan memotong seutas tali menjadi dua bagian. Tali tersebut digunakan untuk mengikat majalah bekas. Eko mengamati tali sebelum dan sesudah dipotong. Tali yang masih utuh adalah sebuah garis lurus. Sementara potongan tali dapat disebut dengan ruas garis. Ternyata, ibu juga membutuhkan tali untuk mengikat kertas bekas. Eko kembali memotong seutas tali menjadi beberapa bagian. Eko kembali mengamati tali sebelum dan sesudah dipotong. Tali utuh adalah garis, sedangkan potongannya adalah ruas garis. Ruas garis adalah potongan dari suatu garis lurus. Variasi bentuk bangun datar segitiga dan segi empat. Variasi bentuk bangun datar segitiga. Bangun segitiga memiliki beragam bentuk. Kita akan mengamati beberapa bentuk segitiga. Sambil mengamati, kita bisa mengingat namanya. Ayo kita perhatikan setiap bentuk segitiga berikut ini. Segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarangan. Variasi bentuk bangun datar segi empat. Bentuk bangun segi empat juga beragam. Setiap bentuk memiliki nama yang berbeda. Ayo kita cermati bentuk bangun segi empat berikut ini. Ada jajar genjang, belah ketupat, persegi, persegi panjang, trapesium, layang-layang, segi empat, sembarang. Mengenal ruas garis pada bangun datar. Ruas garis pada bangun datar segitiga. Eko membersihkan meja kerja ayahnya. Eko menemukan penggaris kayu milik ayah. Penggaris tersebut berbentuk bangun segitiga. Ternyata bangun segitiga memiliki ruas garis. Perhatikan gambar di samping untuk memahami ruas garis pada bangun segitiga. Ruas garis pada bangun datar persegi. Eko merasa lapar dan mengambil sekaleng biskuit. Permukaan tutup kaleng biskuit berbentuk persegi. Terdapat selotip yang melapisi tepi tutup kaleng tersebut. Selotip tersebut jika dilepaskan membentuk garis lurus. Potongan selotip di tiap sisi dapat disebut ruas garis. Ruas garis pada bangun datar persegi panjang. Setelah selesai makan, Eko mengepel lantai rumah. Kain pel yang digunakan Eko berbentuk persegi panjang. Kain pel tersebut memiliki ruas garis seperti pada kaleng. Eko mengamati ruas garis yang terdapat pada kain pel. Berikut ruas garis yang terdapat pada kain pel Eko. Bangun datar selalu dibatasi oleh garis pada tiap tepinya. Ruas garis pada bangun datar adalah potongan garis tepi dari bangun datar tersebut. Menentukan ruas garis pada bangun datar. Kita sudah mengenal ruas garis pada bangun segitiga dan segi empat. Sekarang, kita akan menentukan ruas garis pada bangun tersebut. Ayo kita perhatikan dengan saksama cara menentukannya berikut ini. Ayo perhatikan ruas garis pada bangun datar berikut.
ruas garis pada bangun datar persegi panjang. Bangun datar persegi, bangun datar segitiga sama kaki, dan bangun datar segitiga sama sisi. Ruas garis pada bangun datar layang-layang. Layang-layang termasuk bangun segi 4. Layang-layang juga memiliki ruas garis. Mari kita perhatikan ruas garis layang-layang pada gambar di bawah. Ruas garis pada bangun datar jajar genjang. Eko memiliki penghapus berbentuk jajar genjang. Jajar genjang juga termasuk salah satu bangun segi 4. Jajar genjang memiliki ruas garis seperti layang-layang. Mari kita perhatikan ruas garis jajar genjang pada gambar di bawah. Ruas garis pada bangun datar trapesium. Eko sedang mengamati tas jinjing milik ibunya. Tas tersebut berbentuk bangun datar trapesium. Trapesium juga termasuk salah satu bangun segi 4. Mari kita perhatikan ruas garis trapesium di bawah ini. Bangun datar adalah bentuk dua dimensi yang dibatasi oleh garis. Ruas garis yang membatasi bidang bangun datar disebut juga sisi. Jadi, ruas garis bangun datar sama dengan sisi bangun datar. Mengenal sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar. Bangun datar yang kita kenal terdiri dari beberapa unsur. Unsur bangun datar terdiri dari sisi, sudut, dan titik sudut. Sisi. Kita tahu bahwa bangun datar memiliki ruas garis. Ruas garis pada bangun datar disebut juga sisi. Mari kita amati sisi pada persegi panjang pada gambar di samping. Dua, sudut. Sudut bangun datar terbentuk dari pertemuan dua sisi. Ayo kita amati sudut persegi panjang pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, titik sudut. Titik sudut biasanya disebut pojok bangun datar. Titik sudut bangun datar terletak pada pangkal sudut. Ayo kita amati titik sudut persegi panjang pada gambar di bawah ini. Menentukan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Ayo perhatikan contoh berikut ini. Bangun datar segitiga mempunyai banyak sisi 3, mempunyai banyak sudut 3, dan juga mempunyai banyak titik sudut 3. Bangun datar trapesium, banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut 4. Bangun datar persegi mempunyai banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut 4. Selanjutnya, bangun datar segitiga mempunyai banyak sisi 3, banyak sudut 3, dan banyak titik sudut 3. Bangun datar segi 6 mempunyai banyak sisi 6, banyak sudut 6, dan banyak titik sudut 6. Selanjutnya, bangun datar segi 5 mempunyai banyak sisi 5, banyak sudut 5, dan banyak titik sudut 5. Menentukan sisi, sudut, dan titik sudut pada benda.
Ayo perhatikan contoh di bawah ini. Nama benda, ubin. Ciri-ciri, banyak sisi, ada 4, banyak sudutnya, ada 4, dan banyak titik sudut, ada 4. Bentuk bangun datarnya adalah segi 4. Selanjutnya, nama bendanya adalah muka pada tenda. Banyak sisinya 3, sudut 3, dan titik sudutnya 3. Bentuk bangun datarnya adalah segitiga. Nama bendanya motif hitam pada bola. Banyak sisinya 5, sudutnya 5, dan titik sudutnya 5. Bentuk bangun datarnya yaitu segi 5. Selanjutnya, buku. Buku mempunyai banyak sisi 4, sudut 4, dan titik sudut 4. Nama bangun datarnya yaitu segi 4. Benda yang berikutnya yaitu permukaan meja. Banyak sisinya, ada 4, sudut 4, dan titik sudutnya 4. Bangun datarnya adalah segi 4. Selanjutnya, tempat es krim. Banyak sisinya 3, sudutnya 3, dan titik sudut 3. Bentuk bangun datarnya yaitu segitiga.